Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Anggun Taranita. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan membahas perubahan selera konsumen dari masa ke masa, terutama di era milenial ini. Saat ini, berbagai transaksi dengan mudah dilakukan melalui internet. Maka dari itu pula, konsumen akan selalu melihat review dari barang yang hendak mereka beli. Review di internet sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen bisa merasa lebih yakin dan percaya untuk membeli apabila telah melihat review langsung di konsumen lain. Oleh karena itu, jika kamu menjadi salah satu seller, pastikan kamu memastikan bahwa produk atau jasa yang kamu tawarkan memiliki review yang positif dan dapat memenuhi harapan konsumen ya. Selanjutnya, pada dasarnya, di era milenial ini konsumen lebih memilih kemudian dalam pemesanan dan pembayaran. Konsumen lebih banyak membeli sesuatu di toko online dengan kualitas dan layanan yang memudahkan. Terkhususnya saat ini, metode pembayaran dengan non-tunai lebih banyak digunakan oleh para konsumen. Dengan kemudahan dari proses pemesanan dan metode pembayaran, konsumen bisa merasakan efisiensi waktu dalam melakukan kegiatan jual beli online. Selanjutnya, kita akan mengulik studi kasus apa yang berkaitan dengan materi ini. Di sini ada studi kasus brand fashion online yang menawarkan pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Everland dikenal dengan transparansinya tentang proses produksi dan komitmen terhadap keberlanjutan. Kemudian kita akan bahas solusi dari studi kasus ini. Brand fashion harus memahami kebutuhan dan referensi milenial. Ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar dan berbicara langsung dengan konsumen milenial. Yang kedua, brand fashion harus beradaptasi dengan tren baru dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan milenial. Ini dapat dilakukan dengan berinovasi dengan bahan, desain dan teknologi baru. Yang ketiga, brand fashion harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau milenial. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, influencer, dan platform online lainnya. Yang keempat, brand fashion harus membangun hubungan yang kuat dengan milenial. Ini dapat dilakukan dengan memberikan layanan pelanggan yang excellent, membangun komunitas online, dan mendukung isu-isu yang penting bagi milenial. Adapun dampak yang timbul, yang pertama munculnya tren baru dalam industri fashion seperti athleisure, streetwear, dan sustainable fashion didorong oleh permintaan milenial akan pakaian yang nyaman, etis, dan stylish. Yang kedua, perubahan strategi pemasaran brand fashion beradaptasi dengan selera milenial dengan perubahan strategi pemasaran mereka. Mereka menggunakan media sosial dan influencer untuk menjangkau milenial dan melakukan nilai-nilai seperti kenyamanan, keberlanjutan, dan individualitas dalam kampanye mereka. Yang ketiga, inovasi produk. Brand fashion berinovasi dengan pengembangan produk yang dalam memenuhi kebutuhan milenial, seperti pakaian casual yang terbuat dari bahan ramah lingkungan dan aksesoris unik yang menerima keberadaan individu. Lalu apa sih manfaat kita membahas materi ini? Membahas perubahan selera konsumen terutama di era milenial memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak. Dengan memahami tren ini, bisnis dapat meningkatkan daya saing mereka, konsumen dapat menemukan produk dan layanan yang lebih baik, dan masyarakat dapat mendorong perubahan positif di dunia. Adapun saran dari saya, yang pertama, perubahan selera konsumen di era milenial menghadirkan peluang dan tantangan bagi bisnis dan individu. Dengan memahami tren ini dan menerapkan strategi yang tepat, bisnis dapat meningkatkan daya saing mereka dan konsumen dapat menemukan produk dan layanan yang lebih baik. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.